Komdigi mengatakan rating game di platform Steam belum melalui verifikasi resmi. Jadi pertanggal 6 April 2026, kira-kira 3 jam ketika gua ngebuat video ngopi ini gitu ya, Komdigi akhirnya klarifikasi terkait adanya permasalahan IGRS yang baru diimplementasikan lewat platform Steam atau Valve. Yang buat banyak banget orang-orang terus marah-marah soal banyak banget game-game bagus yang justru kagak bisa didistribusikan di negara kita sendiri. Ya, dan kita bakal sama-sama bahas dan kita bakal sama-sama baca gitu ya, full kayak gimana biar kagak ada misinformasi. Dan kita bakal sama-sama melihat bagaimana argumentasi dari Komdigi selaku induk yang memang membuat IGRS. Berarti kalau misal lu emang lihat gitu sekarang game di Steam kayak gimana kabarnya, udah nggak menggunakan sistem rating IGRS, tapi balik lagi ke sistem PEGI atau Pan European Game Information kok nggak salah, dimana beberapa game-game yang awalnya tidak bisa didistribusikan di Indonesia sekarang udah bisa dimainkan lagi. Jadi ini adalah kabar baik dan juga angin segar buat para konten kreator yang emang khawatir kalau misalnya kemarin-kemarin bakal di penjara gara-gara mainin game yang tidak bisa didistribusikan di negara sendiri ya. Dan saking ramenya bahkan Nice berkomentar terkait adanya IGRS. Kita bakal bahas bareng-bareng, jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Ini udah banyak banget yang ngeberitain tentang klarifikasi Komdigi. Akun Gimbot udah ngeberitain dengan judul drama IGRS berakhir, Valve kembalikan standar rating internasional untuk gamer Indonesia. Kemudian ini pun udah diberitain juga sama Kotak Game dengan judul IGRS di Steam udah hilang, Komdigi, IGRS, dan AGI resmi klarifikasi rating game ngawur di platform Steam. Dari sini lu bisa tahu statement atau klarifikasi pertama dari Komdigi ya. Sorry, ini dari IGRS. Tapi kan by Komdigi juga gitu loh. Dan ini tuh udah dihapus ya. Awalnya itu kan Instastory. Terus abis itu Instastory-nya hilang sebelum 24 jam. Mungkin lu masih tetap bisa ngeliat dari website resminya ya, IGRS. Tapi gua nggak tahu apakah masih ada atau kagak. Soalnya sekarang kan udah ada postingan resmi ya, langsung gitu ya dari Komdigi. Jadi mungkinnya nggak ada gitu. Di Facebook pun ini udah diberitain sama Gamer WK dengan judul IGRS kini sudah hilang dari Steam buntut protes keras gamer. Jadi maksud dari beberapa berita-berita yang udah kita bacain judulnya apa Bang Rey? Artinya adalah game-game yang kemarin rame banget, yang bagus gitu ya, terus habis itu yang keliru ratingnya, sekarang udah balik lagi pakai sistem rating PEGI atau Pan European Game Information. Sistem rating yang mungkin sedikit lebih objektif, meskipun PEGI sendiri katanya ada update ketentuan untuk rating game gitu ya, yang sebenarnya nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget. Cuma lu bisa lihat postingan informasi lebih casualnya lewat akun Ministry of Gamers di Twitter. Nanti kita bakal baca bareng-bareng, tapi sebelum itu kita bakal sama-sama lihat bagaimana klarifikasi dari Komdigi. Caption ya, rating beberapa game pada Steam di platform belum diverifikasi resmi. Sobat Kom, tampilan rating Indonesia Game Rating System di sejumlah game pada platform Steam bukan hasil klarifikasi resmi yang telah diverifikasi. Rating tersebut masih berasal dari mekanisme internal atau self-declare, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terutama terkait batas usia. Baca penjelasan lengkapnya pada konten berikut ya. Jadi ini baik banget buat kita cermati bareng-bareng sama postingan-postingan emang dibuat Om Chris dari Toge Production. Soalnya Om Chris sendiri kalau nggak salah tuh ngasih tahu formulir bagian-bagian mana aja gitu yang harus diisi untuk rating sistem IGRS. Dan self-declare ini maksudnya adalah, kalau nggak salah nih ya, silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah, developer gamenya yang nulis sendiri ketentuan apakah ada unsur kekerasan kah, apakah ada unsur pornografi dan segala macam gitu. Terus habis itu disesuaikan ya sama Steam menggunakan syarat IGRS, dan hasilnya kayak kemarin. Nah, ironisnya adalah IGRS ini kan kita tahu kalau misalnya udah ada, bahkan katanya udah dari tahun 2016 gitu, tapi diresmikan menjadi ratingnya kan tahun kemarin, Oktober 2025 waktu acara IGDX. Ini udah berjalan hampir 5-6 bulan kan. Awalnya mungkin orang-orang berekspektasinya waktu diresmikan langsung diintegrasikan sama Steam, tapi nyatanya meskipun udah jalan 5 bulan tapi hasilnya kayak kemarin kan kocak gitu ya. Ini mau sampai ditunda berapa lama sampai pada akhirnya IGRS bakal kembali lagi hadir gitu loh. Justru dengan adanya IGRS di rollback sama mereka, ini bisa menjadi PR dan juga cerita yang buruk bagi Komdiginya sendiri. Oke, lanjut. Kita bakal lihat bareng-bareng bagaimana klarifikasi dari Komdiginya langsung. Ya, ini dibuat sama mereka postingnya tanggal 6 April 2026 dengan judul rating game di platform Steam belum melalui verifikasi resmi. IGRS, Indonesia Game Rating System, ada banyak banget klasifikasinya, umur 3 tahun, 7 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 18 tahun, dan yang paling krusial itu adalah RC
atau refuse classification. Beredar informasi terkait rating yang terindikasi tidak akurat dan tidak sesuai peruntukan usia pada sejumlah game di platform Steam. Penjelasannya, rating yang beredar berasal dari mekanisme internal berbasis self-declare oleh platform Steam. Rating tersebut belum melalui proses verifikasi resmi sesuai ketentuan di Indonesia. Terdapat indikasi ketidaksesuaian penggunaan label IGRS pada Steam tanpa verifikasi resmi yang tidak mencerminkan hasil klasifikasi yang sah. Komdigi akan segera meminta klarifikasi resmi dari pihak Steam. Ya, jadi berdasarkan interpretasi dari orang-orang yang lihat postingan ini, dan buat lo semua yang kagak tahu ya, sebelum adanya Komdigi buat klarifikasi ini, IGRS di Instagramnya pun udah buat klarifikasi via Instastory. Tadi udah gue sebutin sebelumnya, dan banyak banget orang yang beranggapan kalau misalnya kenapa ini malah terkesan kayak cuci tangan, malah langsung ngira kalau misalnya ini kesalahan Steam, karena Steam sendiri yang emang coba buat nampilin langsung terus habis itu menentukan kalau misalnya game-gamenya not for distributed gitu. Padahal ya mungkin ya banyak banget gamers-gamers yang berpikir kalau Steam hanya ngikutin aturan doang sesuai dengan kriteria yang emang sudah ditetapkan sama IGRS gitu loh. Tapi pernyataan Komdigi kayak gini. Lanjut. Jadi kata Direktur Pengembangan Ekosistem Digital atau Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Sony Hendra Sudaryana, rating beredar tersebut bukan merupakan hasil klasifikasi resmi IGRS. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik terutama terkait kelayakan usia suatu game. Terus kayak gimana tuh yang bener tuh? Potensi sanksi dan evaluasi lanjutan. Komdigi akan terus melakukan penyempurnaan sistem IGRS termasuk penguatan mekanisme verifikasi dan pengawasan. Apabila dalam proses evaluasi ditemukan pelanggaran, Komdigi akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di mana masyarakat dapat ikut memberi masukan melalui helpdesk igrs.id. Informasi resmi terkait dengan rating game dapat diakses melalui situs igrs.id. Jadi sekarang ya kondisinya itu gamenya udah bisa dimainin, tapi dari via Komdigi ke IGRS gitu, mereka sedang melakukan evaluasi internal dan habis itu nyari tahu apakah ada game-game atau pelanggaran yang emang terjadi beberapa hari yang lalu. Oke, jadi begitulah kira-kira pernyataan resmi dari Komdigi. Ini direspon juga sama Mas Anies Baswedan, tapi ini bukan respon pernyataannya, tapi respon fenomena yang kemarin sempat rame itu, dimana Mus Anies bilang ikut urun rembuk soal IGRS boleh ya. Rembuk, sorry guys, bukan rembuk. Dulu pernah terlibat langsung dalam rapat-rapat inisiasi awal bersama Menkominfo saat kami bertugas di Kemdikbud. Ada dua pendekatan melindungi anak di konten digital. Pertama, membuat lingkungan steril lewat sensor dan pemblokiran. Kedua, membangun imunitas pada anak serta keluarga. Pendekatan kekebalan jauh lebih berdampak dan berkelanjutan. Rating game seharusnya menjadi alat bantu bagi orang tua untuk membangun kekebalan anak dengan melatihnya jadi mandiri dan cakap melindungi diri sendiri, bukan jadi instrumen sensor bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya bekerja sama erat dengan komunitas game. Lebih baik lagi, biarkan komunitas itu sendiri yang menjalankan sepenuhnya dengan difasilitasi pemerintah. Tak perlu berpretensi serba tahu apa yang terbaik bagi setiap segmen masyarakat. Karena punya wewenang, tidak otomatis punya pengetahuan. Kalimat terakhirnya pedes juga ya. IGRS selayaknya jadi alat pemberdayaan bukan pembatasan. Kenapa gue nampilin postingannya Mus Anies ya? Padahal udah lewat dari Pilpres. Karena basically apa yang dilakuin sama Komdigi sekarang dengan tujuan kayak untuk melindungi anak-anak dari paparan konten kekerasan, pornografi dan segala macam, itu juga udah pernah dilakukan sama pemerintahan yang sebelumnya. Bahkan kalau misalnya lu klik link dari apa yang dikasih sama Mus Anies ini, udah dilakukan sejak tahun 2016. Kerjasama antara Kominfo sama Kemendikbud ya. Jadi secara tidak langsung ini promosi bagaimana kebijakannya Mus Anies yang dulu. Panduan bagi orang tua, apa yang orang tua perlu ketahui tentang sistem rating video game. Jadi ini yang dipandu bukan anaknya ketika milih game, melainkan bagaimana orang tua harus mengerti game-game apa aja yang memang berpotensi memiliki ya kekerasan segala macam berdasarkan klasifikasi dari ISRB. Video game dapat menjadi alat permainan yang menyenangkan, sebagian bahkan mendidik, namun tidak semua judul video game tepat untuk anak usia tertentu. Penting bagi orang tua untuk paham terhadap sistem rating video game dan mendampingi anak memilih judul game yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Saat anak memilih video game, perhatikan label rating yang tertera pada sampulnya. Salah satu sistem rating yang paling banyak digunakan adalah sistem rating ISRB. Dengan pemilihan sebagai berikut, lu bisa lihat postingannya seperti ini. Ya, terus abis itu kalau misalkan Mus Anies bilang kayak ini harusnya udah
kerja sama bareng komunitas game itu sendiri. Ironisnya adalah kalau misalnya lu cek di Twitter dan lu lihat beberapa akun-akun yang biasanya ngeberitain tentang developing game, mereka bahkan udah ngasih tau kalau misalnya udah sempat ada obrolan juga soal IGRS ini, tapi ya dengan hasil yang kayak kemarin ya begitu mengecewakan, katanya sih begitu ya. Lu cek sendiri di Twitter, ya banyak banget yang spill juga. Dan kalau misalnya dari postingan Ministry of Gamers sekarang, game-game kayak Persona 5 Royal, Card Obscure, Tropico 4, Yu-Gi-Oh! Master 2 semuanya udah sesuai dengan rating game yang kita sendiri mungkin akan setuju, bro. Begitu. Ada konteks yang ditambahkan sama Ministry of Gaming, katanya jangan terlena, tetap kawal dan bersatu sewaktu-waktu mereka mau mengimplementasikan IGRS seperti kemarin. Untuk saat ini kita lihat usaha Agi dan teman-teman senior yang peduli industri video game. BTW sistem PEGI ini sendiri mau ada perubahan dan juga pembaruan pada bulan Juni 2026 besok. Intinya sih rating di PEGI bisa lebih dinamis. Meskipun aneh, tapi tujuannya cukup baik buat melawan adiksi pada game design, online commission, toxic. Jadi apa aja yang emang berubah dalam klasifikasi game PEGI, itu ada penambahan indikator dalam penilaian permainannya. Kayak misalkan ditambahin in-app purchases, paid random item, play by appointment, dan juga online community. Jadi begitulah kira-kira perkembangan terbaru soal drama IGRS. Ya alhamdulillah at least mereka mendengar gitu ya, kalau misalkan keresahan gamers yang kemarin itu benar-benar valid gitu. Yang kocaknya adalah kalau misalnya lo lihat beberapa Twitter yang meramaikan drama-drama IGRS kemarin, banyak banget yang diserbu sama buzzer. Dan gak sedikit juga ada yang langsung ngasih tau gue, Bang Ray, postingan lu juga kena tuh. Ya gue sih responnya alhamdulillah jadi ladang pekerjaan buat mereka gitu ya. Kira mereka juga bisa dipekerjakan meskipun ya tidak halal gitu loh uangnya gitu kan. Karena sekarang kita kalau misalnya lebih objektif lagi, ini bener-bener bisa ngefek ke pekerjaan orang-orang lain gitu, yang emang terlepas gak cuma ngedevelop game doang, tapi bahkan mempromosikan dan juga menjadi bagian dari aktivitas gamenya itu sendiri. Well, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait adanya IGRS. Semoga dramanya nggak cepet rame lagi gitu ya. Soalnya capek, anjir gue pengen main game beneran tapi tiba-tiba nggak boleh kan, bingung juga gitu loh. Sampai jumpa lagi nanti, gue undur diri. Sampai jumpa.